Pasca pulang dari rumah sakit, Mikhail tidak diizinkan pergi kemanapun. Ruang geraknya kembali dibatasi, bukan hanya perintah Kanaya melainkan juga keinginan Zia. Ya, mereka sama-sama khawatir dan saat ini Mikhail persis korban kecelakaan. Cekak. Kenapa juga lari-lari? Om pikir kamu sudah dewasa, Kyle. Abigail berdecak heran dengan tingkah Mikhail, sungguh jauh berbeda dari Kanaya. Om tanya saja sama papa, kenapa dia mengejarku persis maling sore itu, jawabnya sedikit lemas, jujur saja dia malas. Sungguh rasanya ingin sekali Mikhail pindah saat ini ke rumah barunya. Setelah Kanaya dan Ibra yang sama hebohnya, kini keluarganya juga demikian. Abigail dan Adiba datang dengan membawa buah tangan yang tak sedikit, begitupun Adrian dan istrinya. Pernah hampir kehilangan Mikhail membuat mereka setakut itu meski memang yang kali ini hanya kecelakaan kecil. Bahkan kakeknya marah besar pada Ibra lantaran kaki Mikhail keseleo akibat kejar-kejaran bersama Ibra. Seketika kediaman keluarga Megantara ramai, sanak saudara datang begitupun dengan sahabat kedua orang tuanya. Bukan hanya membawa pasangan masing-masing melainkan anak-anak mereka juga ikut. Aduh, mantan calon suamiku sakit lagi, abang juga ngapain kejar-kejaran padahal udah tua. Seorang wanita yang tak begitu jauh umurnya dari Mikhail menghampiri dengan wajah khawatir namun penuh ejekan, meski sempat membuat kedua orang tuanya malu wanita itu tidak menyimpan dendam pada Mikhail sama sekali. Kamu belum pernah masuk peti mati, Zidni. Mikhail berdecak kesal menatap wajahnya, beruntung sekali dahulu dia melarikan diri tepat di hari pertunangan mereka. Mulut Mikhail sudah gatal ingin mengusir setiap orang yang terus saja berdatangan padanya. Galaknya, untung dapat istri penyabar. Iya ga, Lau. Betul, Bang. Mana muda lagi, Laura jadi minder, sahut Laura mengangguk setuju dengan pertanyaan Zidni, memang mereka akui Zia sangat cantik dan itu adalah fakta yang tidak bisa mereka bantah. Kata Tante Naya seumuran Syakil. Berarti kalau tuaan aku 9 tahunan. Iya kan, Bang? Zidni duduk lebih dekat di sisi Mikhail, wataknya tidak jauh berbeda dari Lorenza sewaktu muda sebenarnya. Wih keren. Laura pikir udah paling kecil di antara kalian berdua, berarti sama aku lebih muda 5 tahun ya, Bang. Mereka berdua justru sibuk membahas Zia yang saat ini tengah Kanaya banggakan di hadapan Lorenza dan juga Siska. Ya, kebetulan sekali kecelakaan kecil Mikhail ini bisa membuat mereka bertemu dan berbincang hangat. Abang nembaknya gimana? Katanya nggak suka sama yang lebih muda. Itu hampir 10 tahun jaraknya, gimana sih? Zidni merasa tertipu sekali, teringat jelas alasan Mikhail kabur hanya karena Zidni lebih muda darinya. Tembak dalamlah, jawab Mikhail santai. Mereka memang tidak cocok untuk menjadi pasangan. Sejak kecil memang cukup dekat namun lebih pantas jadi sahabat saja. Tembak dalam gimana, Kak Zid? Heleh, anak gadis Om Haikal sok polos sekali. Minta ajarin pacar kamu sana, ujar Zidni seraya melemparkan tisu yang dia gumpalkan jadi bola-bola kecil sejak tadi. Kak Zidni. Teriak Laura marah lantaran bola dari tisu itu justru masuk mulutnya, sontak hal itu membuat dia marah besar dan membalas dengan melemparkan tisu beserta kotak-kotaknya. RGGH. Sakit, Laura. Kakak yang mulai. Dalam waktu singkat, pertikaian antara mereka tak bisa terelakkan. Mikhail enggan melerai dan mereka bergulat di sofa sampingnya, terserah kepala Mikhail sudah pusing sejak tadi. Sekarang, dua wanita yang bersaing sejak dalam kandungan untuk menjadi jodohnya ini membuat kepala Mikhail lebih sakit lagi. Hiya, aku habisi kau, Zidni Wiradiatama. Gubrak. Tunggu pembalasanku Laura Abdi Maros. Jika banyak yang berpikir anak Kanaya paling berulah, jawabannya adalah salah. Meski Mikhail laki-laki, namun bisa dikatakan dia yang paling waras di antara anak Siska dan Lorenza. Sama-sama jago karate, Siska dan Lorenza benar-benar berusaha agar putri mereka bisa berada di dekat Mikhail. Itulah alasan kenapa mereka selalu mengikuti di mana Mikhail berada. Hufet mama, kenapa aku harus mengenal orang-orang seperti ini? Mikhail menghela napas kasar, dengan kaki yang masih terasa sedikit sakit dia kembali ke kamar dan berharap Zia akan mengerti dan mencarinya dengan segera. Leganya. Mikhail menghempaskan tubuhnya di tempat tidur, akhirnya terlepas dari mereka-mereka yang membuatnya sakit kepala. Masih pukul 14, belum sore dan Mikhail berharap orang-orang itu segera pergi dari rumahnya. Beberapa saat dia menanti Zia naik, Mikhail menatap langit-langit kamar. Jika terus begini bisa-bisa dia mengantuk, pikirnya.
Mikhail merogoh ponsel di sakunya, menghubungi Kanaya dan meminta agar istrinya segera ke kamar saat ini juga. 1, 2, 3. Patuh sekali, Mikhail sangat menyukai sifat Zia yang penurut dan tidak pernah membantahnya. Mikhail tersenyum kala istrinya muncul dari balik pintu. Zia hanya menatapnya bingung lantaran khawatir pada suaminya. "Kenapa, Mas?" tanya Zia hendak menghampiri Mikhail, namun sebelum itu Mikhail melarangnya untuk mendekat. "Kunci dulu pintunya, Zia." Permintaan horor di siang hari, Mikhail meminta pintu kamarnya dikunci. Hendak berpikir buruk namun sepertinya dia tidak akan macam-macam lantaran kakinya masih sakit, pikir Zia. "Kenapa minta aku naik? Kakinya makin sakit atau butuh apa?" tanya Zia lembut mengacak pelan rambut Mikhail kala sudah berada di sisi suaminya. Mikhail menggeleng pelan, dia hanya ingin sedikit ketenangan sebenarnya. Maka dari itu dia meminta Zia naik, telinganya sudah terlalu sakit akibat pertengkaran Laura dan Sydney. "Kamu kenapa lama?" banyak yang mereka tanyakan. Mikhail melingkarkan tangan di pinggangnya, menarik Zia lebih dekat hingga mereka tidak lagi berjarak. "Lumayan. Mereka bahas banyak banget, aku cuma dengerin," jawab Zia seraya membuat pola bulat-bulat kecil di dada Mikhail dengan jemarinya. "Bahas apa?" tanya Mikhail kemudian, matanya menatap lekat-lekat wajah cantik Zia. "Bahas masalah Mas kabur pas dijodohin, Tante Lorenza bilang dia sekarang kesulitan cari calon menantu baru karena Mas udah nikah sama aku." Bercerita sebagaimana mestinya dan tanpa dibuat-buat, Mikhail mendengarkan begitu seksama sembari menarik sudut bibirnya. "Hahaha. Terus muka kamu kenapa begitu? Akunya bingung." Tante Lorenza jadi sedih bahkan sampai nangis tadi. "Aku jadi merasa perebut jodoh orang, Mas," ucapnya kemudian menatap mata Mikhail. Pembicaraan bersama Lorenza dan Siska tadi memang membuat hati Zia tersentil sebenarnya. "Syat, kamu bukan perebut jodoh orang, Zia. Itu semua sudah terjadi di masa lalu dan Mas yang mengambil keputusan." Zia begitu mudah memikirkan perasaan orang, hanya karena Lorenza bercerita masa lalu dia justru berpikir macam-macam. "Tapi kan tetap aja, Mas. Kata mereka sejak dalam kandungan udah dijodohin kalah sama yang baru ketemu pas kamu sedewasa ini," jawab Zia sedikit menekan pola bulatan kecil di dada Mikhail lantaran kesal. "Namanya juga jodoh, kamu juga begitu kan?" "Haha, pacaran 2 tahun kalah sama yang baru kenal 2 minggu, jawab Mikhail kemudian, sadar jika dalam hal ini yang pantas disebut perebut jodoh orang adalah dia, bukan Zia. "Itu kan karena Mas curang, itu bukan hanya rebut, tapi rampok. Terserah, Mas suka kamu tapi ternyata pacar orang. Salah sendiri kenapa Zidan punya pacar secantik ini," ungkap Mikhail kemudian menghujani Zia dengan kecupan. Istrinya terlalu menggemaskan, dan waktu berdua memang harus dimanfaatkan. "Hahem, gerah, Mas." Peluknya kekencengan, si comel kejepit. Zia mencoba melonggarkan pelukan Mikhail yang kian lama kian erat saja. "Haha maaf, Zia." Beberapa detik dia terdiam, dan Mikhail tidak lagi menciumnya sebutral tadi. Begitu lembut namun tetap tanpa henti. "Sayang," panggil Mikhail menatap lekat manik indah sang istri. "Apa? Tutup tirainya dong." Mikhail menatap semua tirai jendela yang memang masih terbuka, kamar mereka juga terang benderang lantaran cahaya matahari masuk dengan sempurna. Buat apa? Kenapa harus ditutup? Mas nggak nyaman kalau terbuka," berasa ditonton satu negara, tuturnya dengan senyum tipis yang tetap dapat Zia tangkap sebagai senjata paling ampuhnya. Katanya sakit, tapi tenaganya masih sama dan mampu membuat Zia terkulai lemas. Mikhail terkekeh lantaran sang istri cemberut dan mendorong dadanya saat ini. Jika tahu tujuan Mikhail untuk ini, menyesal sekali Zia naik dan rela meninggalkan Kanaya dan teman-temannya tadi siang. Terjebak permainan Mikhail dan dia terpaksa mandi di penghujung sore ini 2 kali. Ya, memang suaminya sesinting itu. "Udah sana-sana," bilangnya sakit, tapi begitu, decak Zia kesal seraya mengeringkan rambutnya. "Haha begitu gimana? Yang sakit cuma pergelangannya, asal pintar cari posisi yang gak berasalah, sayang. Diam, atau aku keringkan mulut kamu sekalian," ancam Zia mengarahkan hair dryer itu ke wajah suaminya. Jika Mikhail membahas hal ini dia masih kerap memerah sebenarnya. "Kamu pikir seram begitu? Coba lihat muka kamu di cermin, Zia." "Lucu yang ada," tutur Mikhail mencubit pipi istrinya hingga memerah. Sepertinya Mikhail memang memiliki ciri-ciri masa kecil kurang bahagia. Mungkin Kanaya yang melarangnya begitu keras untuk tidak main boneka ketika kecil berimbas ketika dia dewasa. Mendapatkan istri, Mikhail justru merasa Zia sama seperti mainan kesayangannya.
Pria itu berdiri di sisi istrinya, rambut Zia yang masih lembab dengan aroma khas yang menjadi candu bagi Mikhail juga tak lepas dari genggamannya. "Mas udah deh, jangan bercanda. Mending kamu mandi sana, bau keringat sumpah." Teriak Zia karena kesalnya sudah luar biasa. Jika rambutnya sudah kering bisa dipastikan dia akan memilih kabur dan enggan menemani Mikhail lagi. "Masa iya? Wangi begini bau keringat. Bukan Mikhail namanya." Jika tidak percaya diri, pria itu merasa dirinya tidak pernah bau keringat sekalipun tubuhnya bahkan basah. "Aku serius, Mas. Ini sudah sore, aku mau bantuin Mama masak bentar lagi." Zia memintanya baik-baik lantaran khawatir suaminya celaka di kamar mandi. Meski memang di tempat tidur staminanya tidak berbeda, akan tetapi Mikhail cukup mengkhawatirkan jika di tempat lainnya. "Kan tugas Rani, kamu cukup ngurus suami," tutur Mikhail. Memang setakut itu Zia tinggalkan dari kamarnya. "Ngurus suami bukan cuma di kamar, Mas, tapi di dapur juga harus bisa." "Kata Mama begitu," ucap Zia tanpa dibuat-buat. "Yang makan juga bukan Mas sendiri, Papa sama Syakil ikutan makan hayo. Mas nggak rela kamu masak buat mereka juga." Mikhail memang pelit soal wanita, dia enggan berbagi meski itu hanya sepercik perhatian. Zia hanya untuknya dan jerih payah Zia hanya boleh untuknya saja. "Ya Tuhan, Mikhail. Nama kamu seperti malaikat, tapi kenapa rada persis jin ya?" Zia menatap heran suaminya yang kini masih acak-acakan. Ucapan Mikhail memang serius dan wajahnya sama sekali tidak bercanda kala mengutarakan kalimat itu. "Apalah arti sebuah nama, Zia? Mas memang bukan malaikat, sayang." Ada saja memang jawabannya, dan Zia terkadang lebih memilih mengalah lantaran jawaban Mikhail memang tak bisa dibantah. "Tapi walau bukan malaikat Mas dapatnya tetap bidadari," tambahnya kemudian dan membuat hati Zia yang mudah terbuai itu menghangat seketika. Selang beberapa saat setelah menemani Zia mengeringkan rambutnya, Mikhail berlalu ke kamar mandi dengan langkah pelan. Memang sepertinya Mikhail sudah lebih baik, meski memang masih tetap Zia khawatirkan. "Zia, jangan turun duluan. Hari ini kamu nggak perlu masak, Mama juga pasti mengerti." Dia benar-benar serius, Zia pikir hanya bercanda. Nyatanya sore ini Mikhail benar-benar melarangnya, meski memang di bawah sana ada Elina dan Ziko juga. Bisa jadi alasan Mikhail tidak mengizinkan istrinya melakukan hal-hal semacam itu demi menjaga harga diri Zia agar tidak dijatuhkan mulut pedas Elina. "Iya, Mas," tutur Zia, dia memang sepatu itu pada faktanya pada suami. Sementara sang suami membersihkan diri, Zia menyiapkan pakaian untuk Mikhail. Pintu kamar mandi tidak dia tutup atas perintah Zia yang tidak ingin hal-hal buruk terjadi pada suaminya. Mikhail dan Zia benar-benar tidak keluar hingga jam makan malam tiba. Ketukan pintu dari Rani sudah terdengar dan Zia merasa sedikit malu kala membuka pintunya. "Maaf, Mbak. Zia nggak bisa bantuin hari ini," bisik Zia pelan, dia takut Mikhail mendengar permintaan maafnya ini. "Nggak apa-apa, Non, kan memang tugas saya." Rani merasa tak enak hati kala majikannya justru minta maaf begini. "Semua udah nunggu ya, Mbak?" tanya Zia lembut, sepertinya tamu-tamu Mikhail belum pulang. Samar-samar suara bersahutan masih terdengar. "Iya, ayo turun, Non. Makan malamnya sudah siap." Baru saja hendak kembali masuk dan memanggil Mikhail, pria itu justru sudah berada di belakang Zia. Memang kebiasaan mengejutkan begini, jantung Zia sepertinya akan bermasalah beberapa tahun lagi. "Mereka belum pulang." "Belum, Den. Kemungkinan besok pagi kalau dari yang saya dengar," ujar Rani yang membuat Mikhail memutar bola matanya malas. Bukan karena dia tak suka kedatangan tamu, akan tetapi jika begini dia merasa terganggu dan kebebasannya terusik saja. "Nggak boleh gitu, Mas. Mereka menyebalkan, Zia." Dengan langkah pelan dia mengikuti Mikhail, pria dengan tubuh tegap dan tinggi yang begitu jauh darinya ini belum bisa berjalan secepat hentakannya di tempat tidur. "Sialan, Zia kenapa berpikir ke sana?" Sontak wanita itu menggeleng cepat dan menepuk wajahnya sendiri. "Kamu kenapa?" "Ah, enggak, Mas, barusan ada nyamuk," tuturnya cari alasan dan justru membuat perjalanan ke ruang makan semakin lama. Mikhail berhenti dan memastikan apa benar wajah Zia digigit nyamuk. "Gatel. Bagian mana yang digigit?" tanya Mikhail seraya memeriksa pipi Zia begitu teliti dari jarak yang begitu dekat. "Udah pergi, udah cepetan, Mas." "Nggak enak sama yang lain," bisik Zia gemas sendiri, wajahnya sudah terasa tebal lantaran langkah mereka diikuti Rani dari jarak yang juga begitu dekat. Pria itu menurut apa kata Zia, semakin dekat dengan ruang makan dia melingkarkan tangan di pundak istrinya.
Jelas saja hal itu membuat mereka yang menunggu di sana tak kuasa menahan diri untuk tidak memuji kemesraan mereka. Sepertinya juara bertahan pasangan paling romantis di antara kita sudah pensiun. Benar kan, Gavin? Haikal menautkan alisnya, bertahun-tahun Ibra pemenangnya dan kini Mikhail menggeser tahta sang papa. Hahaha benar, tergantikan oleh Ibra Junior. Sahut Gavin membenarkan, seketika ruang makan terasa hangat dengan candaan para pria tampan yang sudah berumur itu. Bibit Ibra memang tidak pernah gagal, kakinya sakit tapi hampir 5 jam mengurung diri di kamar. Luar biasa, sahut Abigail bertepuk tangan dan berhasil membuat Zia bersemu merah. Iya, Om. Mana sengaja dikunci lagi, tadi Laura sama Kak Zidni dorong pintunya tapi nggak bisa. Sahut Laura, bukan hanya Zia yang terkejut melainkan Mikhail juga. Hahaha dasar bocah, kalian juga kenapa bisa di sana? Sudah tahu Mikhail punya istri main masuk mana bisa? Ungkap Lorenza yang tiba-tiba turut bicara. Meja makan yang biasanya hanya terpakai 5 kursi saja, kini personilnya berkali lipat bahkan Zia merasa tengah berada di pesta. Selama itu juga, Mikhail tak melepaskan sang istri dari pelukannya, tak peduli dengan apa tanggapan mereka. Tak selamanya senang dengan bahagianya Mikhail, termasuklah Elina yang sejak tadi seakan tak peduli dengan kehadiran mereka berdua. Mas, aku malu, bisik Zia pelan, mencubit pelan lengan Mikhail karena dia memang sudah salah tingkah. Tenang, sayang. Biasa saja, mereka bukan kanibal, jawab Mikhail asal dan berhasil membuat Zia mencubitnya semakin keras. Mas doang yang kanibal berarti. Kenapa mas? Tanya Mikhail heran dengan julukan sang istri. Iya, kan hampir tiap hari selalu minta sarapan, makan malam, makan siang. Tapi menunya aku, jawab Zia sukses membuat Mikhail tak kuasa menahan tawanya. Sudah lama mereka tidak merasakan hal semacam ini. Ternyata benar, setiap bencana pasti ada hikmahnya, dan saat ini mereka bisa dibuat berkumpul bersama dengan bencana yang menimpa Mikhail. Usai makan malam yang berkesan itu, Mikhail belum diizinkan kembali ke kamar. Tentu saja dia masih harus mengikuti permintaan Ibra untuk berbincang-bincang lebih dulu. Sedikit perlu dipaksa, akan tetapi Ibra menekankan agar dia bisa menghargai tamu-tamu yang rela mengobran waktu untuknya. Jauh dari pengawasan Mikhail, Zia kini tengah menjalani pendekatan lebih dalam bersama Laura dan Zidni. Meski keduanya sempat membuat Zia sedikit tegang, pada akhirnya dia mulai bisa membiasakan diri. Santai aja, kami cuma ingin kita lebih dekat. Benar kan, Laura? Zidni bicara serius sementara Laura justru fokus dengan setoples kue bawang yang Kanaya buat untuk stok makanan Zia beberapa hari ke depan. Oh benar, jadi istri Bang Cio gimana? Tanya Laura kemudian, nama itu terdengar aneh dan membuat Zia mengerutkan dahi sebentar. Mikhail maksudnya, kamu juga ngapain manggilnya begitu, ujar Zidni juga merasa heran kenapa Laura memilih panggilan itu untuk Mikhail. Kan benar namanya Mikhail Abercio. Kalau manggilnya Bangkai jadi nggak sopan, Kak Zidni. Jelas Laura yang seketika diangguki Zidni dengan polosnya. Ah iya benar juga, lanjut aja deh jawab Zia. Dia juga penasaran, beberapa tahun lalu dia sudah berada di langkah yang paling dekat untuk menjadi istri Mikhail. Sayangnya, rencana Tuhan begitu indah dan di hari H, Zidni hanya bisa menatap lemah cincin pertunangan yang kehilangan tuannya. Jadi istri Mas Mikhail, rasanya seperti mimpi. Bahkan hingga detik ini, jawab Zia sejujur itu, meski sudah begitu banyak yang dia jalani tetap saja mendapatkan Mikhail dia berasa mimpi. Wah sama dong, aku juga sering rasain jadi istri Bang Cio, tapi beneran mimpi kalau aku mah. Dia terus mengunyah kue ternikmat sedunia itu, bagi luara semua yang Kanaya buat memang seenak itu entah apa rahasianya. Ia itu mangayal, bukan mimpi, maning. Sentak Zidni dan membuat Zia merasa terhibur dengan keributan kecil mereka. Sewaktu acara pernikahan, mereka belum sempat bicara banyak. Jangankan untuk berbincang, Zia saja bahkan belum sempat berkenalan dengan Laura kala itu. Nyatanya, hal-hal yang Zia takutkan belum tentu benar. Sempat berpikir dengan keadaannya yang hamil besar dan masuk ke keluarga Mikhail akan mendapat sejuta cacian dari orang-orang yang mengenal sang suami, namun pada akhirnya masih banyak yang mau menerima Zia baik-baik. Perbincangan mereka mulai merambat, tak butuh waktu lama untuk mereka semakin dekat. Meski Zia benar-benar menutup kemungkinan salah satunya berjodoh dengan Mikhail, kedua wanita ini begitu menghargai keputusan Mikhail untuk memilih jodohnya sendiri. Akan tetapi, mau berusaha sebaik apapun tetap saja yang namanya pembenci akan selalu ada. Sejak tadi tatapan tajam sudah mengarah ke arahnya, jauh sebelum Zia duduk bersama Zidni dan juga Laura.
Dia hanya sendirian, duduk sembari menikmati coklat hangat. Mencoba menenangkan situasi namun ternyata sama sekali tidak ada pengaruh baiknya. Cak, dasar munafik. Kenapa orang-orang menyukainya? Dia bertanya-tanya dalam kesendirian, tidak ada yang mau mendekat sejak tadi. Bahkan Syakil memilih kembali ke kamar padahal sudah dia tahan, sungguh memuakkan. Mungkin karena dia cantik. Sepertinya dia juga sangat baik. Tanpa diundang, Zico menghampiri adik sepupunya. Pria tampan yang selalu kalah telak dalam hal apapun dengan Mikhail itu menarik sudut bibir kala Elina menatapnya tajam. Basi, semua orang juga selalu mengatakan itu. Sampai mama dan papa juga membelanya dan mengatakan jika Zia itu baik, cantik dan bla bla bla. Cih, pel asteriscur seperti dia di mana baiknya, dasar menjijikan. Elina membuang napas kasar, meski Adiba sudah berkali-kali menasihatinya tetap saja dia tidak bisa terima kehadiran Zia dalam kehidupan kakak sepupunya itu. Haha kasihan sekali, adikku ini sepertinya cemburu kakaknya punya istri seperti Zia. Benar kan? Tebak Zico tertawa sumbang, berkali-kali dia perhatikan istri Mikhail memang secantik itu, meski perutnya kian membesar pesona kecantikan Zia benar-benar membiusnya. What? Cemburu? Untuk apa aku cemburu dengan gadis kampungan seperti dia? Mungkin sekarang saja dia cantik, beberapa tahun kemudian bisa jadi Kak Mikhail buang seperti sampah, tuturnya santai dengan mata tajam yang terus melihat ke arah Zia. Hahaha dasar wanita, sudah jelas-jelas cemburu masih mengelak. Zico tertawa sumbang, perseteruan ini tiada hentinya. Sejak dulu Elina memang berusaha mendekati Mikhail bagaimanapun caranya. Bahkan kala Mikhail lari di hari pernikahan itu, Elina benar-benar bahagia. Bukan levelku cemburu padanya, Zico. Desis Elina dengan giginya yang kini bergemelutuk. Kamu benar-benar masih menyukai Mikhail, Ale. Dia kakak sepupu kamu, sadarkan? Tanya Zico tak percaya dengan perasaan Elina yang bertahan selama itu, meski dia mengelak dan selalu mengatakan tidak menyukai Mikhail tetap saja Zico paham gelagatnya. Cak, bisa berhenti menanyakan itu. Aku tidak menyukainya. Tapi aku tidak terima pel asteriscur itu jadi istrinya. Bola mata Elina seakan keluar, dia benar-benar marah dan tidak terima dengan pernikahan Mikhail sepertinya. Jaga mulutmu, Eli. Jika Mikhail mendengar ucapanmu ini apa dia tidak akan marah? Bagaimana dengan Tante Kanaya dan Om Ibra? Bahkan mungkin orang tuamu juga akan sama marahnya, tutur Zico dengan wajah datarnya, entah kenapa dia tidak bisa terima dengan julukan yang terus saja Elina ucapkan tentang Zia. Kak Zico kenapa jadi begini? Atau kakak juga suka perempuan munafik itu? Tuduh Elina seraya menunjuk Zia dari jauh, dia menggeleng pelan dan benar-benar kesal malam ini. Apa Zia pernah mengusikmu? Apa salah dia sampai kamu sebegitunya dan menganggap dia sehina itu, Elina? Sentak Zico masih pelan, dia berusaha agar tidak terdengar yang lainnya. Dasar bodoh, buka matamu dan lihat fakta yang bicara. Dia menikah baru 1 bulan dan lihat perutnya sudah sebesar itu. Kenapa bisa kalian menganggap pelacur itu perempuan baik-baik? Elina bertanya serius dan kini mengusap wajahnya frustasi. Lalu menurut kamu itu hanya salah dia? Tidak pernah berpikir bagaimana cara Mikhail memintanya. Bisa jadi dia yang memaksa gadis sekecil Zia masuk dalam perangkapnya. Ini mulai serius, Zico merasa dia perlu berperan di sini. Zico cukup mengenal bagaimana Mikhail di luar, dia juga berteman baik dengan Erdgard. Oh jadi kakak benar-benar membelanya dan menuduh Kak Mikhail yang salah. Di antara jutaan wanita untuk apa Kak Mikhail memaksa gadis sok polos seperti dia? Tanya Elina menatap tajam mata bulat Zico. Bukan membelanya dan aku juga tidak menuduh Mikhail, Elina. Aku hanya menjelaskan jika ini bukan kesalahan Zia dan dia tidak seburuk yang kamu pikirkan, itu saja. Zico mengecilkan volume suaranya, dia bingung harus pakai cara apa untuk membuat Elina mengerti. Dasar bodoh. Wajar saja semua wanita tidak ada yang betah bersamamu, ternyata otakmu hanya berguna beberapa persen saja. Dengarkan aku, Kak Zico. Perempuan manipulatif dan sok polos itu bertebaran di mana-mana. Stop Elina. Mulutmu sudah keterlaluan, sentak Zico meninggi dan ternyata menyita perhatian seseorang yang tak begitu jauh dari mereka. Siapa yang pel asteriscur, Elina? Suara itu mengejutkan keduanya dan Zico yang baru saja hendak membentak Elina pun mengurungkan niatnya.